Baik, malam ini seperti yang kita janjikan minggu yang lalu, special edition ini malam ini. Kita memang hari ini khusus mau mendengarkan penjelasan ya yang lebih lanjut mengenai long COVID begitu. Lalu nanti juga ada latihan yoga bersama. Wah, apakah semua sudah pakai baju senam karena kita mau berlatih pernapasan hari ini? Sudah. Dan bawa matras ya. Sudah bawa matras sendiri-sendiri ya. Ya, jangan di kasur nanti bablas malahan ya. Baik, seperti biasa nanti akan kita awali dengan Romo menyapa dulu. Lalu ada satu yang akan sharing kebetulan tetapi ternyata belum join. Jadi nanti kita kalau memang yang akan sharing belum ada, kita mulai dengan Dr. Petris dulu langsung ya menyampaikan materi, kemudian nanti setelah itu kita lanjutkan dengan tanya jawab. Lalu kalau di akhir memang masih ada kesempatan untuk bertanya jawab, untuk sharing ya nanti kita lakukan sharing. Tapi kalau waktunya sudah habis karena mungkin banyak pertanyaan ya berarti untuk sharing kita lanjutkan minggu yang akan datang. Kemudian seperti biasa nanti akan ditutup dengan doa dan berkat. Monggo nanti sub dulu Romo atau Frater yang akan mimpin doa. Kita manut saja nanti, tetapi berkat Romo jangan lupa nanti terakhir. Begitu ya. Baik, langsung saja Romo dipersilakan sekalian unjuk muka yang habis potong rambut. Monggo. Wah. Baik, selamat malam semuanya. Selamat malam. Rambut saya sudah cukur. Iya, tambah ganteng. Tadinya mau saya gondrong ke. Kenapa enggak kayak Romo? Kayak Romo Jabrik ini loh, Mo. Wah, itu nanti butuh sampo banyak itu. Baik, selamat malam, Pak Frater, Bapak Ibu semua, juga anak-anak bila ada. Kalau kemarin, beberapa waktu yang lalu kita merayakan ulang tahun paroki kita, itu saya cerita kemarin, pertemuan kemarin, adunya adalah banyak umat kita yang sembuh. Ini adalah sekarang hari-hari kita juga akan merayakan ulang tahun, tetapi ulang tahun kemerdekaan negara kita. Maka kita diajak untuk berdoa Rosario Merah Putih untuk meskipun masa pandemi, tetapi kecintaan kita kepada bangsa ini tidak boleh luntur karena gereja sudah bertekad bersama dengan negara dalam menuntaskan masa pandemi ini. Nah, maka kita berharap kado ulang tahun kemerdekaan itu semoga khusus untuk paroki Kerapiak nanti ketika kemerdekaan itu yang terpapar sudah habis semoga. Semoga ya. Ini saya lihat sudah mulai banyak sekali yang orang. Begitu Bapak Ibu. Terima kasih Dr. Petris untuk kesekian kali kita repoti dengan pengetahuan, dengan ilmu-ilmunya, karena memang kita banyak sekali membutuhkan masukan-masukan dari pandangan medis, ya. Dan semoga ini sungguh mewarnai bagaimana kita menghadapi situasi masa pandemi yang masih juga belum tahu nanti akan tuntas seperti apa. Demikian Bapak Ibu sekalian, selamat mengadakan perjumpaan. Berkah dalam. Waktu saya kembalikan. Silakan. Berkah dalam, matur nuwun Romo. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kalau ada yang masih tangtung saya mute ya, supaya nanti yang sedang ngendikan suaranya tidak terganggu dengan yang lain. Nah, ini kebetulan belum ada yang akan sharing ya, Bu Tami ya? Belum hadir ya? Belum masuk, sudah tak WA sih. Baik. Ya, untuk menghemat waktu saja, kita langsung saja serahkan waktunya untuk Dr. Petris, monggo. Mau diawali dari mana dulu? Ini juga sudah saya buka untuk share khusus Dr. Petris. Monggo. Terima kasih Bu Elisa. Asal tidak bosan ya melihat wajah saya. Oh tidak. Semakin segar semakin hari. Sebentar, saya akan share screen-nya dulu. Nah, sudah terlihat ya, Bu Elisa? Sudah, ampun. Ya.
Ya, Bapak Ibu, sampai hari ini ternyata kita sudah menjalani masa pandemi ini hampir 1,5 tahun ya. Nah, pada awal-awal pandemi kita baru belajar mengenai apa toh ini penyakitnya, apa toh gejalanya, bagaimana kita mendiagnosanya, taunya kalau kita terpapar COVID atau menderita COVID itu gimana caranya. Ya sampai hari ini pun dalam ilmu kedokteran pun itu masih terus belajar dan belajar. Nah, jadi kalau pada awal-awal itu kita membahasnya tentang gejala, bagaimana isolasi mandiri, seperti itu. Tetapi sekarang pada masa-masa sekarang ini, gelombang kedua ini sudah menurun, ya. Ternyata masalahnya itu tidak selesai di situ saja. Masih ada beberapa dari saudara-saudara kita yang setelah sembuh dari COVID ini ternyata masih ada gejala atau keluhan. Nah, dalam dunia kedokteran, istilahnya ini juga masih macam-macam, banyak istilah. Ini salah satu yang saya pakai sebagai judul ini yang paling gampang untuk diingat. Ya. Nah, istilahnya yang lain itu ada namanya long haulers, post COVID-19 syndrome, post acute COVID-19 syndrome, post-acute sequelae of SARS-CoV-2 infection, itu adalah istilah-istilah lainnya. Jadi menurut WHO, istilah ini digunakan itu untuk menggambarkan bahwa seseorang dengan gejala COVID-19 ini yang menetap setelah periode 2 minggu sejak awal munculnya gejala. Ini definisi dari WHO. Sebenarnya untuk definisi tentang long COVID ini itu banyak sekali, bukan banyak, tapi ada beberapa center yang memberikan definisinya. Nah, ini salah satunya. Jadi dia merupakan istilah umum, ya. Jadi untuk menggambarkan tanda dan gejala yang masih terus berlangsung atau muncul setelah infeksi COVID-19 akut. Nah, berdasarkan definisi ini mungkin kita harus mengetahui kata-kata akut. Kata-kata akut ini berdasarkan apa disebut akut? Jadi akut itu, kita menyebut akut itu berdasarkan waktunya. Jadi kalau tanda dan gejala COVID-19 itu hingga 4 minggu, itu masih masuk akut. Kemudian ada COVID-19 simptomatis yang sedang berlangsung. Jadi gejalanya itu masih ada antara range-nya 4 minggu sampai 12 minggu. Kemudian ada yang dinamakan ini sindrom pasca COVID-19. Jadi gejalanya itu muncul sampai lebih dari 12 minggu dan tidak terkait dengan diagnosis alternatif. Artinya tidak terkait dengan diagnosis alternatif itu artinya tidak ada penyakit lain yang mendasarinya. Seperti itu. Nah, posisi long COVID itu yang mana ya? Nah, ini. Jadi posisi long COVID itu ada di sini. Jadi kalau itu lebih dari 4 minggu, itu masuk ke long COVID. Nah, ini kalau digambarkan grafik itu seperti ini. Jadi pada infeksi COVID-19 itu ada beberapa kategori, yaitu yang pertama adalah mereka yang tanpa gejala, yang OTG, kemudian yang memberi gejala ringan, moderate, sedang, kemudian severe itu berat, dan kritis. Nah, ini dari semua ini dari tanpa gejala sampai kritis itu ada kemungkinan itu bisa recovery, bisa sembuh. Kemudian ada juga dari mereka ini
bisa menjadi berat dan bahkan bisa menyebabkan kematian. Dan itu biasanya terjadi pada fase akut. Fase akut itu di 4 minggu pertama. Kemudian setelah melewati 4 minggu ini masuklah ke fase pemulihan yang 4 minggu sampai 12 minggu itu. Kalau itu masih berlangsung di atas 12 minggu, itu berarti namanya fase kronik atau long COVID. Ya. Nah, dari beberapa penelitian yang masuk, yang terus masih ada, itu 10 sampai 30%. Ya. Ini juga ada dari berbagai center itu macam-macam tentang prevalensinya ini. Nah, ini salah satunya dari UK, bahwa 10% itu masih merasakan lebih dari 3 minggu. Kemudian 35% ini dari Amerika, itu masih terasa ada gejalanya 14 sampai 21 hari setelah terkonfirmasi positif SARS-CoV-2 ini. Kemudian yang 20%, jadi 1/5-nya, itu ternyata masih bertahan hingga 5 minggu lebih. Nah, ini center yang lain juga menyebutkan prevalensinya 13 sampai 87%, bervariasi ya. Oh maaf, ini yang terpapar, maaf. Yang di sini saya akan menyebutkan, lalu siapa saja toh yang bisa mengalami gejala long COVID itu. Sampai sekarang ini untuk yang secara pastinya siapa sajanya itu masih dalam tahap penelitian juga, belum bisa dipastikan, tetapi ada beberapa faktor risiko. Faktor risikonya itu yang pertama adalah usia lanjut, lansia. Kemudian mereka yang mempunyai komorbid, kemudian beratnya penyakit, kemudian perawatan dengan terapi oksigen, atau perawatan dengan ventilasi mekanik. Jadi yang mereka masuk ke ICU, jadi yang masuk ke kriteria kritis. Nah, lalu gejalanya yang dialami itu biasanya apa yang muncul? Gejalanya itu ternyata tidak hanya satu macam, tetapi ternyata bisa bermacam-macam karena memang infeksi SARS-CoV-2 ini merupakan suatu infeksi multisistem. Jadi multisistem itu yang terkena itu organnya tidak hanya satu. Ya, jadi bisa semua organ walaupun pintu masuknya itu tetap melalui saluran pernafasan. Tetapi dia bisa menyebar kemana saja. Jadi ini bisa ada gangguan kognitif, gangguan tidur, nyeri kepala, pusing, gejala depresi atau cemas, neuropati perifer. Neuropati perifer itu di sini adalah anosmia itu. Kemudian sesak nafas atau batuk, kemudian bisa di telinga, nyeri telinga, tinnitus itu berdering, telinganya berdenging terus. Kemudian nyeri dada berdebar-debar, dada terasa tidak nyaman, bisa nyeri sendi, nyeri otot, ruam-ruam di kulit. Kemudian gejala di saluran cerna itu nyeri perut, mual muntah, nafsu makannya berkurang. Nah, dari gejala-gejala yang pernah dilaporkan ini, ternyata ada 3 yang terbanyak. Jadi yang pertama adalah kelelahan, demam, nyeri. Kemudian juga ada disrupsi metabolik, itu artinya dulunya sebelum menderita infeksi COVID itu gula darahnya itu terkontrol terus, bagus. Tapi begitu sesudah sembuh itu bisa jadi ini tidak terkontrol seperti itu. Nah, ini adalah penelitian yang dilakukan di Jakarta
oleh Dr. Muhammad Alkaf dan teman-temannya. Beliau bertugas di Rumah Sakit Persahabatan di Jakarta. Beliau mengobservasi ada 131 pasien, 69% itu perempuan. Ternyata yang menderita keluhan long COVID itu ada sekitar 39,7%. Kalau dari data yang di atas tadi sekitar 20%. Ya. Nah, dari gejala-gejala ini ternyata yang terbanyak itu adalah cepat lelah. Ya. Itu adalah 28%. Kemudian gejala yang kedua adalah sesak nafas. Nafasnya pendek-pendek, ya. Jadi 20,6%. Ini dua gejala yang sering dikeluhkan. Nah, ini sama, ini kalau dibikin diagram batang itu seperti ini. Jadi nampak jelas bahwa dua ini yang terbanyak, yaitu cepat lelah, kemudian nafasnya pendek-pendek. Terus kemudian ini juga oleh ini sejawat yang ada di Bali. Jadi mereka meneliti juga ternyata 5-25% itu mengalami gejala long COVID ini. Dan ternyata memang juga sama hasilnya, bahwa yang terbanyak itu adalah mudah lelah dan nafasnya pendek-pendek, kemudian yang ketiga itu batuk. Ini kalau ini di Bali. Nah, kemudian kira-kira sampai kapan toh gejala yang ada ini akan berlangsung? Nah, ini dari penelitian yang dari Dr. Muhammad Alkaf itu bahwa sampai 3 bulan itu 69,3%. Kemudian 3-6 bulan itu 32,1%. Dan di atas 8 bulan itu adalah 26,4%. Jadi memang makin ke belakang keluhannya itu makin berkurang. Seperti itu. Nah, terus bagaimana cara mengatasinya? Ini saya hanya memberikan secara umum, tidak secara spesifik. Karena setiap penderita itu beda-beda penanganannya, dan itu penanganannya adalah juga khusus disesuaikan dengan per orangnya, tidak bisa disamaratakan. Kalau ini adalah secara umum yang saya berikan. Jadi pada pasien-pasien yang terkena infeksi SARS-CoV-2 ini, memang setelah sembuh itu kadang pola nafasnya seperti tadi ya, pendek-pendek. Itu ternyata memang dipengaruhi gerakan diafragmanya. Jadi diafragma itu adalah suatu sekat yang memisahkan antara rongga dada dan rongga perut. Dan diafragma ini ikut bertugas dalam proses kalau kita bernafas. Nah, itu gerakannya itu jadi melemah, jadi berkurang. Dan karena diafragma itu berkurang, maka tubuh yang bagian lain akan mengompensasi. Jadi yang terlihat yang pertama itu di otot leher dan bahu. Jadi kalau kita lihat orang itu sesek, kita lihat aja di leher dan bahunya tuh kok jeglong-jeglong begitu ya. Ada tarikan ke dalam, jeglong-jeglong itu di otot lehernya itu. Jadi memberikan nafas dangkal, sesak, ya. Dan jadi orangnya jadi capek. Nah, apabila mengalami gejala seperti ini, ada salah satunya adalah latihan nafas. Nah ini, latihan nafasnya itu adalah dengan duduk senyaman mungkin, ya. Terus tarik dan hembuskan nafas pelan-pelan, hirup lewat hidung, dikeluarkan lewat mulut. Nah, pada waktu mengeluarkan nafas itu pelan-pelan. Jadi waktunya, rasionya itu kalau dibikin rasio, jadi yang dihirup, waktu yang dihirup dengan waktu yang dihembuskan itu 1:2. Umpamanya kalau Bapak Ibu menghitung bernafas
menarik nafasnya 5 kali, 5 hitungan, berarti dikeluarkannya lewat mulut pelan-pelan itu 10 hitungan. Seperti itu. Nah, itu setiap hari dilakukan. Ya, kira-kira selama 5 sampai 10 menit. Seperti itu. Kemudian ada beberapa cara lagi. Nah, ini ada beberapa posisi untuk mengurangi sesak. Nah, bisa tidur dengan bantal yang lebih tinggi dan posisinya miring seperti ini. Kemudian salah satu kakinya kita tekuk. Nah, bisa juga kalau posisi duduk itu seperti ini. Lengan itu disandarkan di paha. Ya. Terus kalau ini lengannya disandarkan di bantal. Ya. Kalau di atas meja kita bisa diganjel pakai bantal seperti ini posisinya. Ini lengannya mesti ada penyangganya. Jadi dengan mengistirahatkan lengan ini seperti ini, kalau berdiri di kursi seperti ini atau berdiri di tembok seperti ini, itu akan melonggarkan paru-paru sehingga untuk menarik nafasnya lebih bisa lebih enak. Nah, terus kemudian untuk mengatur nafas seperti tadi ya. Jadi ini kalau gambarannya seperti ini kira-kira salah satunya ya. Jadi duduk pada posisi nyaman, letakkan satu tangan di perut, satu tangan di dada. Kemudian tutup mata dan fokuslah bernafas. Seperti tadi latihan nafasnya tadi. Jadi boleh matanya ditutup, boleh tidak. Tapi yang penting adalah 5-10 menit itu fokus pada pernafasan kita. Ya. Ini tadi hirup dari hidung dan hembuskan dari mulut. Nah, berusahalah bernafas dengan pelan dan tenang, dan ini dilakukan setiap hari secara teratur. Nah, kemudian kalau mengatasi mudah capek, ya kelelahan, itu apa yang harus dilakukan? Ini adalah salah satunya adalah dengan berolahraga. Tetapi ada beberapa syaratnya, jadi harus ada pemanasan dan pendinginan. Kemudian dikenakan pakaian yang longgar dan nyaman, dan minum seoptimal mungkin. Kemudian kalau umpamanya makan, ya harus diberi jarak, tidak boleh langsung sesudah makan terus melakukan olahraga, tapi minimal 1 jam. Kemudian juga hindari berolahraga pada saat cuaca yang sudah panas, kalau itu menambah sesak. Ya. Nah, kalau kita berolahraga itu bisa begini cara yang paling gampang. Duduk, berdiri seperti ini. Duduk, berdiri. Kemudian ini dari yang ringan dulu. Prinsipnya adalah lakukan aktivitas itu dari gerakan yang ringan dulu. Bisa juga bersandar pada dinding, tembok, kemudian jongkok, berdiri, jongkok, berdiri. Atau kalau ini terlalu berat, bisa pegangan dengan kursi seperti ini. Atau juga bisa dengan menggerakkan tangannya saja dulu. Kok belum kuat ya seperti ini. Ya tidak apa-apa. Jadi kita gerakkan dulu lengannya seperti itu. Prinsipnya adalah ini dilakukan secara teratur dan itu semampunya. Jadi jangan dipaksakan. Jadi kapan kita harus berhenti? Nah, kalau kita sudah merasakan salah satu dari gejala-gejala ini, mual, pusing, atau nyeri kepala, sudah gembrobios ya, keringatnya berlebihan, kemudian dadanya merasa sudah tidak enak, ya lebih-lebih kalau nyeri, atau nyeri otot yang berlebihan, kok makin sesek, nah itu harus berhenti. Ya. Terus kemudian ada juga dari gejala long COVID itu di masalah perhatian, memori atau berpikir jernih. Ya, sekarang jadi kadang bisa bilang begini, kok sekarang aku jadi lalen ya, jadi pelupa,
ya. Nah, atau dulu sebelum sakit itu bisa melakukan pekerjaan lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan. Tapi sekarang sesudah terpapar kok enggak bisa. Jadi umpamanya begini loh, kalau ibu-ibu ya, kalau ibu-ibu itu bisa masak, bisa sambil masak, bisa sambil jemur baju, nyuci baju, ya toh bisa sambil nerima telepon, nah, seperti itu, ya. Tapi kok sekarang enggak bisa melakukan itu. Nah, itu tidak usah khawatir, ini ada latihannya. Jadi kita tetap melakukan latihan fisik atau olahraga. Jadi dengan berolahraga itu memang membuat aliran darah ke otak itu semakin lancar, sehingga akan membantu otak cepat pulih. Nah untuk mengatasi ini konsentrasi perhatian itu bisa dengan membaca atau iseng-iseng latihan teka-teki silang, mengisi teka-teki silang, atau ada permainan kata dan angka, atau latihan memori, ya seperti itu. Kemudian kalau supaya ada tahu untuk progresnya, itu bisa dibuat catatannya. Umpamanya untuk memori, latihan memori, oh tadi jam berapa ya saya bangun. Kemudian setelah bangun itu, tadi saya itu sudah melakukan apa. Kemudian saya sudah ketemu dengan siapa saja. Namanya siapa saja. Seperti itu. Umpamanya belum ingat, ya enggak apa-apa. Itu catatan hari ini. Kemudian besoknya dilatih lagi. Seperti itu. Nah, jadi lakukan prinsipnya, aktivitasnya itu sedikit-sedikit dulu, pelan-pelan dulu, ya. Jangan langsung yang banyak karena nanti akan membuat frustasi saja. Jadi pelan-pelan. Kemudian ini ada beberapa itu yang masih bisa merasakan stres, kecemasan atau depresi, ya. Terutama ini untuk saudara-saudara yang derajatnya itu berat atau kritis, ya. Itu lebih besar untuk ada gejala seperti ini. Yang dilakukan adalah yang pertama, tetap kita harus menjaga kebutuhan dasar kita. Jadi maksudnya kita tidur yang cukup dan berkualitas. Maksudnya berkualitas itu kita betul-betul tidur. Jadi nyenyak. Bukannya tidurnya itu panas-panas tai ayam gitu ya. Setengah bisa mendengarkan suara-suara dari luar seperti itu, kan itu namanya bukan tidur yang berkualitas, ya. Kemudian kita tetap harus makan yang cukup dan sehat, ya. Jadi jangan diturutin, aku males makan kok, enggak enak rasanya, enggak enak. Nah, jangan seperti itu, ya. Jadi tetap harus kita paksa, kita harus melawan itu, kita harus tetap makan. Nah, kemudian aktif secara fisik. Jadi tidak diem aja rebahan, tiduran terus, tidak beraktivitas, tidak mau jalan keluar kamar, tidak mau ngobrol dengan anggota keluarga yang lain seperti itu. Itu akan menghambat. Jadi kita tetap harus aktif. Nah, aktifnya itu ya memang disesuaikan dengan kondisi. Kalau umpamanya sudah jalan keluar, udah ngobrol kok rasanya capek, ya boleh ke kamar rebahan, tapi jangan rebahan terus seperti itu. Kemudian ini perawatan diri tadi, ya. Jadi berbicara dengan orang lain, kita bercerita, ya, saling bercerita, ya. Itu bisa membantu mengurangi stres, ya. Atau bisa juga kita melakukan aktivitas-aktivitas yang santai. Mendengarkan musik, boleh. Mamanya aku males, baru ngobrol males, ya enggak apa-apa. Main dengerin musik, nonton TV, dengarkan lagu-lagu rohani, ikut doa bersama setiap malam di channel Komsos Ignatius, ikut doa Rosario setiap malam, seperti itu. Nah, itu juga dilakukan secara bertahap,
itu diharapkan akan bisa membantu meningkatkan suasana hati seperti itu. Nah, yang menjadi pertimbangan khusus adalah di sini adalah lansia, ya. Jadi para lansia ini kalau terpapar itu memang ada kemungkinan klinisnya itu lebih berat, itu lebih besar prosentasenya. Kemudian juga untuk memiliki pulih dari infeksi itu juga memiliki, jadi maksudnya memberi gejala long COVID-nya itu juga lebih besar. Dan yang sering dikeluhkan pada lansia itu nyeri kronis, ya. Jadi ini sendi-sendinya kok sakit, otot-ototnya kok pegel semua, badannya sakit semua, lungkrah istilahnya seperti itu. Nah, kalau seperti ini memang ini perlu perhatian khusus dan dukungan secara holistik. Jadi maksudnya secara holistik itu tidak hanya dari segi medisnya, tetapi juga dari segi non-medisnya. Jadi yang terutama adalah anggota keluarga yang setiap saat yang 24 jam itu selalu ada bersama dengan mereka itu. Itu yang harus ikut mendukung untuk mensupport. Jadi maaf umpamanya contohnya, sudah nih yang minum obat ini aja yang dah gitu, ditinggal pergi seperti itu dah karena sibuk toh. Nah, tidak seperti itu, ya. Nah, kemudian setelah kita melakukan latihan-latihan seperti itu, kapan toh kita harus menghubungi fasilitas kesehatan atau kapan kita harus kembali ke dokter? Jadi yang pertama adalah sesak nafas yang tidak membaik atau malah kok semakin berat, makin sesak. Kemudian dengan beraktivitas ringan saja kok sudah sesak, ya. Dan dengan berbagai posisi yang seperti tadi, gambar tadi, ya tetap aja tidak membaik, tetap sesak. Ya. Terus kemudian sudah latihan nih, latihan ngisi teka-teki silang, main dengan cucunya, ya, atau tebak-tebakan, kok tidak ada perubahan, tidak membaik. Nah, terus juga suasana hati kok malah jadi memburuk, jadi cemasnya atau ketakutannya, paniknya itu kok tidak membaik, ya. Nah, kalau seperti ada salah satu dari tanda-tanda ini, kita memang harus kembali kepada dokter. Nanti dari dokternya nanti akan bisa menyalurkan kemana itu sesuai dengan keluhan yang ada. Nah, kira-kira seperti itu gambarannya untuk tentang long COVID. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan. Tetapi yang perlu saya tekankan di sini adalah ingat, kita harus tetap aktif, ya. Jadi tidak rebahan terus, tidur terus. Ini badan saya masih lemes, tidur. Tidak, kita harus lawan itu. Ya, kita harus aktif, kita harus duduk, belajar duduk. Tidak rebahan terus. Kalau kita walaupun pertama duduknya dibantu enggak apa-apa, tapi kita harus belajar. Harus mau bangkit, tidak menyerah. Seperti itu. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, terima kasih Dr. Petris. Bapak dan Ibu sekalian, ini tadi ada beberapa yang masuknya mungkin sudah di pertengahan atau di akhir ya. Untuk materi Dr. Petris dan acara kita hari ini nanti akan di-upload di YouTube, sehingga untuk materi yang tadi memang sempat ketinggalan, Bapak dan Ibu sekalian nanti bisa mengikuti atau menyaksikan ulang gitu ya di YouTube, mungkin nanti malam atau besok gitu akan di-share, besok ya Romo ya, besok di-share untuk di WA Blast Paroki untuk linknya begitu. Langsung saja kita lanjutkan dengan tanya jawab. Monggo. Ini ada satu kebetulan nanti kalau masih ada waktu akan ada sharing di akhir, tetapi ini akan kita pakai dulu waktunya ya Dok, untuk langsung tanya jawab saja ya. Mungkin ada yang mau berbagi pengalaman, ini sudah hampir 1 bulan misalnya kok masih ada gejala,
Atau ada yang mau bertanya secara khusus mengenai tadi cara pernafasan? Monggo. Bu Endang, Bu El. Bu Endang sudah angkat tangan tuh. Oh, Bu Endang, monggo sebentar. Oh, J. Silakan. Selamat malam Romo, Sugeng Dalu. Sugeng Dalu Romo, Sugeng Dalu Bu Pet. Terima Sugeng kasih. Dalu, apa kabar? Baik. Bu Pet. Ya, mau tanya Bu langsung. Menurut penjelasan Bu Patrick tadi tentang olahraga setelah itu kan mestinya setelah 4 minggu, nggih? Apa sebelum 4 minggu dalam kondisi sudah membaik boleh olahraga? Jadi itu olahraga yang tadi saya paparkan itu mereka yang masuk ke kriteria long COVID. Setelah 4 minggu, nggih? Ya, setelah 4 minggu. Oke. Apakah olahraga itu boleh berjalan kaki seperti yang biasa saya lakukan sebelum kena itu? Saya setiap hari berjalan kaki, Bu. Apa sudah boleh? Boleh. Jadi itu Ibu lihat kemampuan fisiknya Ibu. Jadi umpamanya Ibu jalan mungkin 100 meter kuat, aku masih kuat, aku bisa lanjut 200 meter. Tidak apa-apa. Tapi yang penting adalah jangan dipaksakan. Jadi umpamanya kalau jalan 100 meter, sudah nafasnya sudah enggak enak, sudah rasanya kok capek banget, berhenti. Seperti itu. Satu lagi Bu, pertanyaannya. Saya kan sudah 2 minggu, 14 hari PCR. Hasilnya masih positif karena CT-nya masih 30. CT 30. Nah, itu sama dokter saya diberi waktu lagi tambah 10 hari untuk isoman lagi. Nah, itu setelah 10 hari apakah saya harus PCR ulang, Bu? Selama 10 hari itu saya diberi vitamin lagi. Ya. Ini adalah pertanyaan yang masih sering ditanyakan. Jadi begini, kalau berdasarkan dari WHO dan dari Kementerian Kesehatan, untuk mereka yang pertama OTG tanpa gejala atau memberi gejala ringan atau sedang, itu tidak perlu dilakukan PCR evaluasi. Nah, jadi asal melakukan isolasi mandirinya itu adalah 10 hari. Itu kalau untuk OTG itu 10 hari sudah selesai. Tetapi kalau dengan ada gejala ringan maupun sedang sampai sedang, itu 10 hari plus 3 hari bebas gejala demam dan gangguan pernafasan. Itu sudah selesai. Nah, kenapa itu dipakai patokan? Itu dari WHO itu berdasarkan dari riset. Jadi mereka yang sudah 14 hari mengalami dari awal gejala sampai hari ke-14 itu di PCR sama di kultur. Jadi di kultur itu artinya bahwa di dalam di swabnya itu dari cairan di saluran nafas itu ditempatkan di suatu media, kemudian dilihat tumbuh tidak virusnya itu. Nah, ternyata sekitar 98-99% ternyata virusnya itu tidak tumbuh walaupun PCR-nya masih positif. Nah, seperti itu. Makanya keluarlah patokan seperti itu. Nah, tapi memang sampai sekarang itu belum ada aturannya. Kadang ada beberapa perusahaan atau tempat kerja itu yang masih takut. Mau masih positif ya CT-nya masih 30, masih 32. Jadi kalau dari WHO sama Kementerian Kesehatan itu seperti itu. Dan dokter, kalau umpamanya pasiennya yang ini dirawat atau yang konsultasi dengan dokternya, itu biasanya mereka melihat dari gejala klinisnya. Kalau umpamanya gejala klinisnya tidak memberat, ya berangsur-angsur berkurang, itu tidak masalah. Seperti itu. Gitu Bu. Mudah-mudahan bisa menjawab. Ini tadi kok sayang ada Dokter Aryosta kok malah keluar ya. Ada acara lain, Dok?
Oh ya. Ya, Nah, itu barengan. saya sedang meminta beliau untuk nanti di waktu yang ada kesempatan, beliau itu adalah spesialis patologi klinik. Jadi di bagian laboratorium. Jadi untuk menjelaskan tentang rapid antigen, swab antigen maupun PCR ini. Nah, mungkin nanti tak WA-nya lagi. Saya hubungi lagi. Siap, nanti juga tak rayu, Dok. Oh ya, siap Bu Elis. Kalau Bu Elis yang rayu pasti top chat. Terima kasih Bu Matur Fadli. nuwun. Sama-sama. Saya dengan kondisi sudah tidak bergejala, terus tidak sesak, gitu. Meskipun PCR saya CT30 itu, tapi dokternya bilang saya harus isoman ya. Sebenarnya enggak apa-apa, enggak masalah. Enggak keluar boleh ya dok ya? Boleh. Ya ampun, saya sudah. Nah, kalau ada yang PCR-nya sampai 3 bulan masih positif terus, yang namanya persisten positif, masa dia 3 bulan dikurung isoman terus? Ya gitu, makanya saya. Ya udah, matur nuwun, makasih. Nggih, sami-sami. Ya. Oke, matur nuwun Bu Endang, tetap semangat, sudah ditunggu sama tukang sayur itu. Silakan yang lain yang ingin bertanya. Adakah? Monggo. Kalau belum ada mungkin Selamat kita... malam. Oh nggih, Pak Didi nggih? Ya. Monggo. Rama, Bu Petris dan Bapak Ibu, selamat malam, berkah dalam. Selamat malam, berkah Jadi, dalam. Ya, tadi dari materi yang disampaikan oleh Bu Petris dari survei atau penelitian yang dilakukan di Jakarta, itu kaitannya dengan sampai kapan gejala atau mungkin long COVID ya ada. Ini dari penelitian yang gejalanya masih ada itu 0 sampai 3 bulan 69,30%. Kemudian yang 3 sampai 6 bulan 32,10% dan yang lebih dari 6 bulan 26,40%. Kemudian tadi disampaikan oleh Bu Petris bahwa sebelum kena COVID itu bisa melaksanakan aktivitas atau bekerja beberapa macam. Namun setelah kena COVID itu tidak bisa lagi, itu harus dengan latihan. Dengan adanya penjelasan ini tuh saya jelas karena saya dengan Bu Didi itu kalau dihitung hari ini 3 minggu ya setelah isoman. Kemudian kepinginnya tuh kayak semacam pemulihan atau recovery-nya tuh akan cepat gitu, berjalan dengan cepat. Ternyata masih ada beberapa yang kami rasakan. Misalnya ya cepat lelah, kemudian tangan tuh kayak perinding kayak orang kena malaria itu. Jadi kami tuh memang berharap recovery-nya tuh ready terus langsung bisa aktivitas. Ternyata enggak Bu. Nah ini dengan penjelasan ini saya bisa memaklumi. Jadi harus paling enggak ya mungkin ini tadi yang disampaikan dari penelitian itu 3 bulan. Sementara gitu Bu Petris. Yang penting Pak Didi, itu tadi yang saya ungkapkan tadi itu hanya contoh, ya, contoh kasus, ya. Jadi tidak semua seperti itu hanya contoh kasus saja. Jadi yang paling penting adalah aktif, jangan menyerah. Jadi tetap latihan, dibuat latihan terus. Jadi kalau setiap pagi memandikan cucu, menyuapin cucu, dia tetap dilakukan walaupun itu pelan-pelan tidak apa-apa. Tapi itu dilakukan terus. Jadi jangan terpancang dari hasil penelitian itu loh ya Pak ya. Nanti kalau itu akan masih lama ya 3 bulan, 6 bulan. Tidak, pokoknya yang penting adalah lawanlah itu. Seperti itu. Jangan aduh aku kesel, leren, berhenti, tidak. Bangkit. Seperti itu, aktif, tetap aktif gitu seperti itu. Kepengen running pendek tapi ternyata ya
ada Enggak gejala. apa-apa, pelan-pelan dulu. Itu nanti kalau dilakukan secara teratur, itu akan bisa melawan itu. Oh iya. Seperti itu. Bu Petris, Semoga cepat pulih ya Pak. Bu Diti, gantian ya. Oh nggih. Selamat malam Bu Petris. Selamat Ini malam. saya mau tanya Bu Petris, gejalanya saya tuh kok timbul bercak-bercak merah ya di seluruh tubuh. Nah itu sepertinya saya itu setelah minum ivermectin toh Bu, saya kan dikasih 3. Saya minum hari pertama 1, terus hari ketiga 1. Setelah minum yang hari ketiga itu badan saya pating gregesnya kan kayak flu tulang itu ya Bu ya, pating greges terus demam itu hilang Bu. Cuman langsung biar muncul itu bercak-bercak merah di seluruh tubuh Ibu. Sampai sekarang itu belum hilang. Nah, itu apa termasuk salah satu gejala atau efek dari ivermectin itu ya Bu ya? Apa gimana ya? Terlalu keras atau gimana ya? Terus dokter yang dari puskesmas itu kok suruh menghentikan setelah kedua atau Bu? Terus yang ketiga nggak boleh diminum, sudah nggak usah dihentikan aja, terus dikirimi obat dari puskesmas gitu Bu. Tapi sampai sekarang itu belum hilang Bu. Nah, bercak-bercak merahnya. Itu maaf Bu Didi minum ivermectinnya itu hari keberapa sakit? Hari pertama tanggal 2 Juli sama hari ketiga. Padahal ini sudah 3 minggu ya? Sesudah isoman. Ini sampai hari ini sudah 3 minggu. 3 minggu dari sakit jadi, pertama, dari terkonfirmasi. Dari pertama itu kan isoman sampai tanggal 17 ya Bu ya. 17. Ya, 17 Juli. Tanggal 17 sampai sekarang itu kan sudah 3 minggu ya Bu ya. Dari masa isoman Padahal selesai. itu minum ivermectinnya hari pertama sakit itu. Pertama, ya. Tanggal 2 Juli malam. Mohon maaf, itu yang menganjurkan dokter atau siapa? Enggak, saya dari puskesmas tuh nggak dikasih ivermectin. Kan menurut gejala klinis ya Bu ya. Saya dikasih obat apa itu paracetamol, kemudian Hepavral vitaminnya, kemudian apa yang untuk gerges berapa 4 macam gitu loh Bu. Tanpa ivermectin. Nah, ivermectin itu saya punya sendiri. Jadi anak saya itu kan dari kantor dijatah Bu. Dedi dari BCA sama yang dari Gunung Rizki itu dijatah dari kantor dapat 3 Bu. Nah itu terus daripada nggak dipakai, terus saya minum aja gitu. Jadi atas kemauan saya sendiri, nggak dari puskesmas. Nah saya telepon sama dokter yang di puskesmas, oh sudah itu dihentikan aja gitu. Terus saya dikasih obat itu sama salep Dok. Tapi sampai sekarang itu masih. Nah itu gimana Dok? Maksudnya itu masih ada virus di dalam tubuh saya. Jadi kalau mendengarkan ceritanya, itu minum ivermectinnya kan di hari pertama dan ketiga sakit. Ya. Sedangkan sampai sekarang ini kan sudah 3 minggu dari selesai isolasi. Iya betul. Ya toh? Jadi sebenarnya merah-merahnya itu tidak ada kaitannya dengan ivermectinnya. Nah, gitu. Tadi di slide saya itu adalah salah satu gejala dari long COVID itu bisa mengenai ke kulit. Tetapi untuk memastikan itu, Ibu sebaiknya konsultasi dengan dokter. Jadi untuk bisa dokter spesialis kulit boleh atau dokter penyakit dalam juga boleh. Jadi untuk memastikan bahwa apakah merah-merahnya ini memang betul-betul ada hubungannya dengan COVID-nya atau lain, diagnosanya lain. Betul. Iya. Nah ini hari ini tadi kan saya sudah ke dokter kulit Bu. Oh ya. Oh ya. Di Yudhistira itu. Nah itu katanya, oh Ibu ini stres karena cemas Ibu kena COVID. Mungkin Ibu waktu itu
aduh takut sampai nanti sampai apa pakai ventilator atau gimana, cemas gitu, terus muncul itu katanya gitu efeknya itu. Oh ya, berarti Betul. Nek, dari perkataan beliau begitu, berarti itu ada hubungannya dengan COVID. Jadi itu masuk ke gejala namanya long COVID itu. Oh Seperti itu. gitu. Tetapi ini yang mohon maaf ya Bu, saya mungkin menyampaikan ke Bapak Ibu teman-teman semuanya bahwa untuk terapi ivermectin ini sebaiknya berkonsultasilah dengan dokter untuk mengkonsumsi obat ini. Tetapi kalau sampai hari ini itu WHO dan Kementerian Kesehatan di buku panduannya Kementerian Kesehatan itu belum menganjurkan ivermectin itu masuk dalam salah satu terapi obatnya. Kecuali sampai saat ini, karena sampai saat ini itu masih dalam tahap penelitian. Seperti itu. Jadi kalau mau mengkonsumsi obat itu sebaiknya berkonsultasilah dengan dokter. Seperti itu. Jadi kalau ada efek apa-apa dari obat ini, itu bisa terkontrol. Iya. Ya, Gitu demikian. Ya sudah. Berarti ini kemungkinan long COVID itu ya dok ya? Ya. Tapi berarti di dalam tubuh saya itu masih ada virusnya enggak ya dok? Karena kan sudah negatif itu hasilnya. Nah itu tadi ya toh. Jadi selama 14 hari itu tuh virusnya sudah tidak ada. Tetapi itu gejala tinggalannya. Mungkin supaya bisa memberi gambaran. Jadi seperti ini. Jadi kalau di jalan aspal yang halus, kemudian ada traktor atau truk yang muatan berat. Jadi truk atau traktor ini adalah COVID-nya. Dia melewati jalan yang beraspal ini. Jadi bisa menyebabkan jalannya ini rusak. Ya toh? Jadi bolong-bolong, lubang-lubang. Ya toh? Jadi truknya itu lewat, COVID-nya lewat, tetapi jalannya yang rusak kan masih. Nah, itu gambarannya long COVID itu seperti itu. Nah, jadi ini butuh proses untuk memperbaiki jalan aspalnya itu tadi. Seperti itu. Oh gitu ya dok. Ya udah, terima kasih penjelasannya. Ya cepat sembuh ya. Tetap semangat Bu Didi. Ya. Nggak usah mikir macam-macam, pokoknya main aja dengan cucunya setiap hari. Sudah tiap hari ini udah dititipi lagi. Ya, makasih Mbak Tris. Ya, mari. Matur nuwun Pak Didi Bu Didi, sehat selalu, tetap semangat. Amin. Monggo yang lain, apakah ada yang mau bertanya? Selamat malam dan Bu Kris, Dr. Patris, Romo, tim DPKP. Selamat malam. Ya. Saya tuh kan awal terpapar COVID Desember. Yang pertama sampai bulan Februari itu pas tanggal 11 Februari saya sudah negatif. Negatifnya negatif sesuai PCR di RST 41. Kemudian tapi bulan Juli tanggal 5 kemarin saya reinfeksi dokter. Padahal saya bulan Mei sudah vaksin yang pertama. Nah ini harusnya besok pagi itu saya ada jadwal untuk vaksin yang kedua. Tapi saya tanyakan, loh saya ini boleh. Waktu saya terpapar yang kedua kemarin itu saya isolasi di UIN, dari dokter di tempat isolasi itu menyatakan boleh, asal tidak ada gejala saat ibu mau vaksin yang kedua. Tapi tadi siang saya tanyakan ke petugas di kesehatan kami, di Vaskes 1 kami di klinik Ahmad Yani, tapi disarankan untuk nunggu 3 bulan lagi. Nah ini kok ada 2 versi yang menerangkan boleh asal tanpa gejala, tapi kok ada dari klinik kantor menyatakan setelah 3 bulan saya baru boleh ngambil yang vaksin kedua. Ini bagaimana menurut Dr. Patris? Saya mohon penjelasan. Itu yang pertama. Nah, untuk yang kedua, kalau tadi sudah disampaikan Dr. Patris untuk masalah senam pernafasan, itu bagus memang dokter. Waktu saya sempat 2 hari saya menjalani isolasi di UIN,
itu di sana itu kalau setiap pagi jam 7 pagi dan jam 5 sore itu para pasien yang isolasi itu memang diwajibkan untuk mengikuti senam, kemudian berjemur dan lanjutan untuk pemeriksaan ataupun melakukan tes swab. Dan di situ seperti yang disampaikan tadi sama Dr. Petris memang betul, tangan kiri memegang dada, tangan kanan memegang perut. Kita pakai hitungan tarik nafas 5 kali dan lewat hidung kita keluarkan pelan-pelan lewat mulut, itu benar dokter. Dan itu memang bisa dilaksanakan tidak hanya pagi atau sore, sewaktu-waktu kita membutuhkan. Itu memang bagus itu. Dan mungkin dari Bapak Ibu yang belum bisa mempraktekkan, nanti bisa dibuka lagi YouTube-nya kalau sudah dibuka ya Dr. Petris. Itu memang betul saya rasakan. Jadi saya kadang kalau di kantor ya diam, pegang dada, pegang perut, terus kita latihan sendiri. Itu memang ya saya ada kekurangan waktu di UIN, tapi saya mendapat ilmu tambah plus dari Dr. Petris malam hari ini. Terima kasih, itu aja. Ya. Terima kasih untuk sharingnya Bu Kris. Nah, tentang mengenai vaksin yang kedua itu sebagai penyintas, ya, kapan bisa divaksinnya? Itu sampai saat ini itu masih acuannya adalah menunggu 3 bulan. Ya. Kenapa seperti itu? Karena kalau Ibu Kristi ini kalau diperiksa, ya, antibodinya itu masih tinggi, ya, antibodinya itu tinggi. Nah, sedang tujuan dari vaksin itu adalah untuk memunculkan antibodi itu. Nah, kalau di tubuhnya sudah antibodinya itu sudah tinggi, kemudian divaksin, kan nggak ada gunanya, orang antibodinya masih tinggi. Nah, kenapa memilih 3 bulan? Karena diperkirakan dalam waktu 3 bulan itu antibodi ibu sudah mulai turun. Nah, di saat mulai turun itulah digenjot lagi divaksin supaya bisa naik lagi. Nah, seperti itu, Bu. Ya, terima kasih dokter. Terima kasih juga. Terima kasih Bu Kris. Tapi tadi di kantor megang perut bukan karena lapar kan Bu? Program lapar terus. Nah, itu terus ya, nggak usah dipegang perutnya. Juga terus. Sehat selalu ya Bu. Amin, Jibran. Baik, monggo yang lain. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Adakah? Agung masih ada? Sebentar, aku mau nanya. Oh ya, silakan Bu. Bu Pet, ini titipan pertanyaan dari teman ibu saya. Ibunya teman saya, usia 60, itu kena COVID ringan. Nah, sebelum kena COVID itu dia ada asam lambung, tapi ringan. Jadi hampir tidak pernah minum obat lah. Paling minum air hangat, putih hangat gitu sembuh katanya gitu. Tapi sejak kena COVID yang ringan ini, asam lambungnya tuh menjadi parah gitu dok. Apakah asam lambung ini terkait dengan COVID-nya? Lalu apakah pengobatannya beda dengan pengobatan asam lambung biasa? Atau memang karena pada dasarnya sudah ada asam lambung, lalu COVID-nya kena ke lambung seperti itu, jadi menjadi lebih parah gitu dok? Ini berarti beliau sudah sembuh ya Bu? Sudah, sekarang sudah sembuh. Ini hari keberapa berarti? Sudah 1 bulanan, Bu. Oh, sudah 1 bulanan. Oh ya. Berarti itu betul ya, sesuai dengan kriterianya tadi ya. Di gambar saya tadi, di slide saya, itu bisa mengena salah satu keluhan long COVID itu bisa di saluran cerna. Ya, betul. Jadi itu, tapi begini Bu, sebelum menyimpulkan itu, sebaiknya beliau konsultasi dulu dengan dokternya. Nah, ini mesti ya, jadi kita harus pastikan dulu apakah betul gejala ini masih ada kaitannya dengan COVID-nya atau ada diagnosa lain yang harus kita singkirkan dulu, seperti itu. Soalnya
ada beberapa penyakit yang memberi keluhan itu juga di lambung, daerah lambung. Tetapi ternyata diagnosanya bukan sakit MAH seperti itu. Nah, sebaiknya konsultasi dengan dokternya dulu, dipastikan dulu. Tapi memang dari gejala long COVID-nya itu salah satunya bisa mengenai ke saluran cernanya. Seperti itu, Bu. Itu, Bu. Ya, terima kasih, Bu Bet. Nanti saya sampaikan. Baik, salam untuk yang bertanya ya, Bu. Oke. Baik, apakah ada yang masih mau bertanya? Kalau tidak, ini kita sudah jam 7:30. Kita berikan kesempatan untuk satu orang sharing ya, Bu Pet ya. Boleh. Pak Agung Padahal sudah siap menjawab loh nih. Berarti nanti siap pertanyaan dari Romo dan Frater terakhir nanti ya. Baik, monggo. Akonane masih beda nih Romo mbek Frater. Ya, Pak Agung, monggo kesempatannya kami berikan untuk sharing, waktunya mungkin sekitar 15 menit. Pak Agung. Ya, terima kasih Bapak Ibu Romo. Selamat malam semuanya. Malam. Malam, Mas Agung. Ya ini saya cuma sharing aja dengan kondisi kami yang saya juga kena COVID kemarin pertanggal 26 Juni dan saya dinyatakan negatif itu setelah kami tes di tanggal 13 Juli kemarin. 13 Juli kemarin. Terus kemudian dari itu memang saya menderita long COVID, saya dan yang terutama saya dan istri karena memang anak-anak sudah kondisinya sudah membaik, tapi kami masih ada rasa yang seperti tadi yang Bu Bet juga sudah jelaskan, kalau kasih kayak rasa ada butuh-butuhnya, kalau kita bilang kayak orang butuh ya, jadi mengingat sesuatu biasanya selalu kok nggak pas, terus melihat cepat itu mata juga masih pusing, terus mencoba malam hari untuk naik mobil aja untuk lihat sinar cahaya itu kami juga waktu itu memang sangat-sangat nggak bisa sekali, jadi rasanya harus berhenti dulu, memberanikan diri untuk nyetir lagi gitu. Jadi seperti itu kami rasakan. Nah ini saya sembari menunggu dengan kondisi 1 bulan setelah tanggal 13 kemarin, jadi kan 1 bulan ini saya nanti 13 Agustus ini saya berusaha untuk menghilangkan long COVID itu dengan karena istri masih ngerasa ada sesak nafas yang rasanya kayak kalau orang bilang apek di dada itu, kami sudah berusaha untuk sekarang tiap hari itu mencoba untuk jalan pagi yang memang tidak kami paksakan, tetapi memang kembali mencari sinar matahari karena memang kalau dibilang kan katanya vitamin D itu yang alami adalah dengan berolahraga dan sinar matahari yang di antara jam 9 ke atas ya. Maka dari itu kami mencoba untuk melawan itu, gejala-gejala itu memang untuk istri itu memang agak berkurang. Jadi dengan adanya olahraga ringan, jalan kaki, terus kami memberanikan diri. Hanya yang sekarang masih kami rasakan itu, kalau untuk istri, kalau saya puji Tuhan, terima kasih, itu saya sudah agak sedikit bisa menyesuaikan. Istri itu adalah asam lambung. Jadi yang tadinya kami istri nggak punya asam lambung, tapi sekarang istri itu setiap sore itu kayak ada asam lambung yang tinggi. Jadi sampai akhirnya kami mencoba berkonsultasi dengan beberapa teman medis dan dokter yang keluarga itu, kami itu kayak ada gejala psikis yang sebetulnya memang kami rasakan sebetulnya itu terjadi setiap mau malam. Jadi saat kami kemarin menderita COVID yang berat itu, memang kondisi yang kami takutkan itu sebenarnya saat itu pada waktu mau malam hari. Karena waktu malam hari itu kami memang kalau pagi itu kan suasana
terang, kita jelas. Terus kami punya orang-orang yang bisa membantu dengan bisa cepat. Tapi kan kalau malam hari itu waktunya orang beristirahat, saat itu pula kami juga tiap malam masih terganggu oleh tidur yang tidak nyaman, karena memang orang COVID itu setelah saya mencari referensi memang tidurnya tidak nyaman dan dipengaruhi oleh mimpi-mimpi buruk. Nah itu kemungkinan besar dan juga bantuan. Jadi kalau pagi itu kan kadang bantuan itu gampang ya. Jadi karena kami juga kebetulan bisa nelpon, ada orang yang bisa minta apa itu kami ada. Tapi kalau malam hari kan nggak ada, sehingga pikiran-pikiran yang ada di dalam keluarga itu kalau malam hari itu ketakutan antara bantuan yang tidak ada itu tidak akhirnya mempengaruhi. Jadi sekarang asam lambung itu kalau saya kemarin konsultasi dengan dokter memang ada kemungkinan secara psikis itu terganggu. Jadi sehingga kami ketakutannya kalau malam hari sudah tidak ada orang bantu, sehingga terus akhirnya kayak sudah mulai ketakutan rasanya. Kalau orang bilang bersesek di perut, naik ke atas, terus padahal juga sudah nggak ada apa-apa gitu. Kalau di saya sudah enggak, tapi kalau di istri itu masih. Ini memang tetap berusaha. Kalau menurut kemarin banyak sharing-sharing juga di grup bahwa sebaiknya memang saya tidak berhenti untuk mencoba terus berolahraga dan mencoba untuk mengembangkan nafas, karena memang gangguan itu sangat besar sekali. Jadi kita mencoba untuk menghibur diri dengan mencoba untuk nyanyi, walaupun kadang nafas masih tersengal-sengal, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita mencoba nyanyi, mencoba satu lagu nyanyi dengan menghibur diri, tapi kadang untuk nafas itu sudah benar-benar kami nggak bisa gitu. Jadi berhenti, nanti coba jadi nada yang tinggi pun kami nggak bisa. Itu cara menghibur, karena teman-teman di grup itu juga bilang, Jajalo nyanyi yang memang kemarin kamu kuat, ini coba. Itu enggak kuat ya. Itu sekaligus untuk menghibur. Jadi salah satu terapi yang kami lakukan untuk saat ini, dan ini masih berjalan. Saya selama ini dengan keluarga seperti itu, Bapak Ibu. Ya ini mungkin sharing yang sedikit, tapi mungkin bisa banyak membantu. Karena kemarin memang kejadian COVID kami itu saya juga termasuk agak parah ya. Jadi yang sampai kita juga butuh oksigen. Jadi yang terutama yang istri banyak oksigen yang dibutuhkan. Kalau stresnya itu juga mempengaruhi. Jadi terutama kalau di grup kayak teman-teman kami yang sudah berita buruk, teman-teman yang sudah udah kapundut itu kadang membuat tekanan itu tambah stres di kami gitu. Jadi itu yang hal-hal yang malahan kadang mencoba kami hindari, tapi kami juga mulai melihat dengan cara ya Gusti sudah maringi jalan beda-beda tiap orang. Jadi itu yang menyemangati kami bahwa oh iya masih ada kesempatan dan misi yang masih harus kita selesaikan di sini juga. Yaitu sharing singkat dari saya, mungkin bisa membantu dan membawa banyak Bapak Ibu efek yang positif ke depan. Baik, matur nuwun Pak Agung atas sharingnya, dan kebetulan Pak Agung ini yang sungguh-sungguh mengalami long COVID gitu ya. Dokter Petris minta ditanggapi dong, dokter. Oh ya, tapi ya Pak, bersyukur ya ternyata Bapak masih gemuk. Iya, dokter. Recovery kemarin, dokter. Ya, betul. Terima kasih untuk sharingnya Pak Agung. Ini memang dari sharing Pak Agung ini adalah gejala dari long COVID-nya itu. Dan saya juga salut sekali Pak Agung sama Maureen tetap semangat ya untuk selalu berlatih ya.
Itu betul, salah satu latihannya itu bernyanyi. Nah, terus kalau untuk mengetes ini fungsi paru-paru kita betul-betul bagus apa tidak, itu jadi kita sambil berolahraga, tapi kita masih bisa bicara, ya, masih bisa bicara komplit gitu, masih bisa ngomong-ngomong ngobrol. Oh, itu berarti paru-paru saya itu masih bagus. Nah, satu lagi yaitu bernyanyi itu betul. Nah, jadi jangan patah semangat, Pak Agung, tetaplah berlatih untuk bernyanyi dan itu pasti akan terlewatkan, percayalah itu. Terus kemudian kalau Maureen itu yang dulunya enggak punya mah, kemudian sakit mah, ya itu sama seperti tadi ya. Jadi memang salah satu gejala long COVID-nya itu bisa di saluran cerna itu, begitu. Ya, gitu Bu Elis. Baik Dok, matur nuwun. Ini mungkin kita masih ada waktu sebelum Romo dan Pratar untuk doa dan menutup. Mungkin boleh nggak Dok, kita 1-2 menit gitu latihan pernafasannya Dok. Tadi dipraktekkan gitu, boleh nggak Dok? Waduh. Mungkin Bu Kristi yang lebih tepat ya, karena Bu Kristi sudah latihan pagi dan sore. Oh gitu ya. Boleh nggak Bu, supaya ini yang tadi kan hanya melihat dari slide gitu ya, yang belum pernah praktek mungkin bisa sekalian untuk dipraktekkan gitu, mungkin bisa kita coba lah 1-2 kali gitu Bu, monggo. Kita pakai yang simpel aja, seperti yang saya lihat dari tayangan Dr. Petris tadi, sama yang saya alami sendiri, mungkin Pak Beni juga waktu di tempat isolasi. Kita angkat tangan kiri, kita letakkan di dada. Monggo kita bersama-sama tangan kiri. Monggo praktek sekalian. Di dada sebelah kanan ya, menyilang. Kemudian tangan yang kanan kita letakkan di perut. Pakai hitungan 5 dan 10. Hitungan 5 pertama kita tarik nafas, otomatis perut akan mengembang ya Dokter Petris. Kita akan mulai, kita tarik nafas. 1, 2, 3, 4, 5. Tahan 1, 2, 3, 4, 5. Kita lepas pelan-pelan lewat mulut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita harus pakai tahan dokter. Saya dapatnya juga demikian. Jadi kita bisa ulangi sendiri saat kita di rumah, tangan kiri diletakkan di sebelah dada kanan, kemudian tangan kanan di perut. Saat tarik nafas, otomatis perut akan mengembang dalam hitungan 5. Kemudian kita tahan 5 hitungan, baru kita lepas pelan-pelan melalui mulut, kita hembuskan dalam hitungan 10 itu. Kita ulangi lagi. Tadi belum ada 5 sudah bablas habis ya Bu. Kecepatan. Boros 1, 2, 3, 4, 5 perut mengembang ya. 1, 2, 3, 4, 5 kita lepas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita rileks lagi. Posisi duduk kita nyaman, boleh bersandar, boleh posisi tegak. Kemudian ada lanjutan sebetulnya, tangan kiri ditaruh di belakang, tangan kanan di dada. Itu aja tambahannya. Itu dilakukan berapa kali Bu Kristi? Nanti bisa dipraktekkan sendiri. Ya, terima kasih banyak Bu Kristi. Bu, tadi itu diulang berapa kali Bu? Diulang berapa kali? Oh begitu. Sesaat Anda merasakan kok kurang rileks, kita ulangi. J. Waktu berlatih itu kita ulangi dalam 3 kali. 3 kali, kemudian kan kita juga ada imbang dengan senam. Senamnya pun juga tidak akan senam yang berat-berat. Mungkin bisa ini seperti senam apa ya itu ya? Senam jantung sehat itu ini kita ulangi. Nah, ini kita tepuk-tepuk. Nah, nanti kita akan ulangi lagi, kita setelah senam ringan, kita ulangi tarik nafas lagi seperti tadi. Itu hanya untuk merilekskan dan kita membuang segala pikiran-pikiran yang tidak nyaman. Kita harus tetap happy,
mau bernyanyi, mau kita melihat hal-hal tayangan yang lucu-lucu, kita bercanda dengan teman-teman, dengan saudara, dengan putra, putri, dengan cucu. Itu kita nikmati saja. Saya 5 minggu di RST dan 17 hari di rumah, plus kemarin reinfeksi, saya 16 hari di rumah. Saya nikmati, saya ikuti dengan doa, saya ikuti dengan sharing dengan Bapak Ibu semua. Pokoknya kita nikmati aja, pasti Tuhan akan beri kita jalan yang baik. Itu aja, terima kasih. Selamat Terima malam. kasih. Terima kasih Bu Kristi. Ya. Tangannya dibalik boleh enggak? Tadi kan gimana? Iya, gini. Jadi yang kiri ke atas. Ini mungkin ada rumusnya ya dokter ya. Yang simpel saja, nanti tidak bingung. Saja kita nikmati. Ya. Kalau di kiri mungkin karena jantungnya di kiri ya dok, jadi mungkin berat ya untuk jantungnya. Oh, banyak pikiran yang ditepuk-tepuk. Kemudian aja geraknya samping. Baik, terima kasih Bu Kristi, Dr. Petris, Pak Beni Butami. Waktu juga yang membuat kita ternyata harus mengakhiri acara kita hari ini. Bapak dan Ibu sekalian, jangan khawatir. Yang masih ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, WA Satgas Paroki siap untuk membantu Bapak dan Ibu sekalian menjawab pertanyaan apapun yang terkait dengan mungkin sedang proses, baru terkonfirmasi, atau sudah proses pemulihan, atau bahkan sudah negatif tapi masih mengalami long COVID. Monggo, segala sesuatu yang perlu ditanyakan yang terkait dengan tim kesehatan bisa ditanyakan langsung di WA Satgas COVID ya. Dan jangan lupa nanti minggu depan kita masih akan ketemu lagi. Moga-moga kita minggu depan bisa ada pembahasan lagi ya dok ya, yang mungkin juga akan membantu kita untuk lebih mendapatkan pemahaman dan tidak mungkin membuat kita menjadi tidak terlalu khawatir gitu ya dengan hasil pemeriksaan yang kok positif terus atau seperti apa. Nanti kita coba untuk Dokter Ari, moga-moga berkenan untuk memberikan materi minggu depan. Baik, Bu Elis loh itu. Ini tadi sudah langsung tak rayu, dok. Tapi nanti tentu saja tetap dengan Dokter Petris. Baik, waktunya sekarang kita berikan kepada santapan rohani seperti biasa. Terima kasih, sangat bermanfaat. Kalau boleh, saya usul agar materi tadi dapat di-share dari Pak Januarius Mujianto. Maksudnya materi dari slide ya, Pak ya. Nanti untuk materi kita akan di-upload. Tadi yang dijelaskan tadi yang dipaparkan tadi ya, kalau bisa di-share untuk catatan. Bagaimana dok? Apakah boleh? Tadi yang dipaparkan oleh Bu Patris tadi, kalau boleh di-share itu bisa untuk berarti catatan. Nanti saya kirim ke Bu Elis ya, atau ke Bu Ut ya? Kalau mau di-share ke seluruh umat, lebih baik langsung ke WA Blast ya, dok? Ya. Wah, saya enggak punya jalurnya ke sana. Nah, itu ke Bu Desi. Oh, Bu Desi. Ya. Oh ya. Ya. Itu Romo, boleh di-share ke semua umat atau bagaimana Romo? Atau yang aja yang membutuhkan saja. Monggo nanti enggak pada bingung malah ini apa. Berarti boleh ke Bu Tami aja ya? Ya, baik, siap. Pak Januarius Mujianto nanti akan dibagikan. Matur nuwun. Brother, monggo silakan home pimpah atau set dengan Romo. Romo dulu toh. Oh iya. Santapan rohani. Ya, sebetulnya tadi saya itu ingin tanya pada Bu Pet, karena saya dengan Romo Kristus jauh sebelum pandemi itu sudah pelupa. Ini gejala apa? Itu masalah Romo. Bukan long COVID itu. Wah, itu ada terapi khusus itu. Terapi khusus ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Tadi sudah semangat yang digembor-gemborkan sudah cetha ya. Jangan menyerah. Ojo menenggai. Pokoknya terus bergerak ya. Terus bergerak, mencoba dan mencoba. Nah, saya kira itu menjadi suatu semangat yang bagi kita semua, entah itu yang pernah terpapar ataukah tidak, itu sangat dibutuhkan. Karena hanya dengan mencoba dan mencoba itulah, maka banyak hal besar itu akan terjadi.
Yang namanya jalan itu pun juga kalau dulu itu tidak ada orang yang berani terabasan menginjak-injak belukar atau hutan, lalu itu dilewati berkali-kali menjadi jalan setapak, dilewati terus lama-lama semakin besar akhirnya menjadi jalan raya. Itu tidak akan terjadi, ada jalan. Maka Bapak Ibu, meskipun kita juga berkali-kali mendengar pandemi akan selesai kapan, masih tanda tanya besar, kerambung itu piye embuh. Tetapi ketika tadi mendengarkan paparan-paparan tadi, selalu dalam situasi apapun pasti ada alternatif, ya. Pasti akan ada solusi, meskipun tidak langsung sesuatu yang kita hadapi itu langsung hilang lenyap. Yang namanya tantangan hidup kan tidak akan hilang sampai kapanpun. Tetapi bukan berarti lalu kita mentok, tidak bisa berjalan lagi, tidak bisa bangun lagi, kan tidak. Selalu ada jalan alternatif. Dan itu yang selalu saya kagumi, Tuhan itu selalu sangat kreatif dalam menuntun kehidupan kita. Maka dalam melihat pandemi ini juga, saya secara pribadi, mungkin ini bagaimana Tuhan menampakkan diri sebagai yang maha kreatif, bagaimana berkarya atas kehidupan kita umat manusia, sehingga hal yang tidak pernah terpikirkan itu terjadi sekarang ini. Tapi kemudian mari kita kembali kepada hal yang tadi diungkapkan, terus bergerak, tidak berhenti, tidak menyerah. Nah, itu ya Bapak Ibu. Terima kasih sharingnya Pak Agung, lalu juga Bu Beatrice dengan ilmu-ilmunya yang membuat kita semakin memiliki keyakinan selalu ada harapan, solusi, dan pasti ada sesuatu yang bisa kita buat menghadapi sesulit apapun situasi yang ada pada kita. Itu saja Bapak Ibu. Terima kasih. Nanti dalam pertemuan berikutnya pasti akan ada hal-hal lain yang juga menjadi wawasan-wawasan bagi kita dari disiplin ilmu kedokteran, mungkin juga psikologi, lalu juga bagaimana itu kita lihat dalam kacamata iman kita sebagai pengikut Kristus. Tadi saya sudah kencan dengan Frater yang akan berdoa, tapi kali ini sudah berjanji tidak akan lupa minta berkat Romo. Itu, lalu jangan lupa nanti jam 8 kita ada doa rosario untuk kebangsaan kita. 8 hari menjelang kita akan merayakan kemerdekaan kita. Begitu Bapak Ibu, silakan Frater memimpin doa. Baik Romo, Bapak Ibu semuanya, kita bersyukur bisa saling meneguhkan, saling menguatkan dalam acara kita sore hingga malam hari ini. Sekarang mari kita hening sejenak, kita bersatu, kita mengendapkan semua hal baik yang boleh kita bagikan, boleh kita terima dari dokter, dari Bapak Ibu Romo yang membagikan pengalaman dan peneguhannya. Kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, penyelenggara kehidupan, kami bersyukur atas anugerah kehidupan yang masih boleh kami terima, secara khusus atas kesempatan pada sore hingga malam hari ini kami boleh bersama-sama membagikan dan meneguhkan apa yang kami alami dalam masa pandemi ini. Secara khusus pada kesempatan ini kami ingin berdoa untuk saudara, sahabat, keluarga kami, dan kami yang saat ini sedang berjuang bersama untuk menerima segala situasi pandemi ini. Kami berdoa bagi mereka yang sedang sakit,
yang sedang dalam pemulihan. Semoga Engkau menjamah mereka, memberkati mereka, dan memberikan penghiburan bagi mereka, serta keluarga yang menemani. Tuhan, berkatilah hari-hari kami, segala kehendak baik kami dan upaya baik kami untuk senantiasa menjadi berkat bagi siapapun yang kami jumpai di sekitar kami. Sekarang kami persembahkan seluruh doa, syukur, dan permohonan ini, dan kami memohon berkat melalui perantaraan Gembala kami, Romo Sunar. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudara semua, dengan segala apa yang diperjuangkan bagi kebaikan diri sendiri, keluarga, orang-orang di sekitar, maupun juga masyarakat kita, khususnya dalam menghadapi masa pandemi ini, dalam naungan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Matur nuwun. Nuwun Sugeng Dalu. Terima kasih. Sampai ketemu. Sampai jumpa lagi. Semangat sehat, Romo, Klater, Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu lagi hari Senin minggu depan. Oke. Amin. Semangat sehat. Mari kita berpindah ke YouTube ya. Saya tutup, Ye.